Salam Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantap pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan juga, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 6 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari kematian dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya! Mantap! Dan kiranya di pagi ini kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai kita untuk berjalan di dalam hari ini. Tentunya dengan bersama dengan Tuhan dan disertai dengan takut akan Tuhan dan ketaatan kita untuk terus melekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih, biarkan kami selalu waspada dalam hidup ini, dalam mengantisipasi hidup yang tidak menentu ini Bapa di surga. Karena kami punya Tuhan bukan berdasarkan filsafat manusia, tapi kata firman Allah. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan dalam Kolose 2 ayat 8. Tetapi Kolose 2 ayat yang ke-8 demikian bunyinya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menuruti Kristus. Haleluya. Jadi di sini jangan jelas dikatakan bahwa dan tema kita adalah waspadalah. Dari pembacaan firman Allah yang kita baca, kita diminta waspada dalam 3 hal, di mana dikatakan yang pertama, waspadalah dari filsafat yang kosong dan palsu. Kita tahu bahwa filsafat itu adalah pengetahuan dan penyidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab dan hukum-hukumnya, atau teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Jadi kadangkala orang lebih mengandalkan kehikmatnya, pengetahuannya, kemampuannya, pengalamannya, bukan mengandalkan Tuhan dan bukan fokus kepada firman Allah yang adalah kehidupan yang kekal, di mana ketika kita memiliki firman Allah, pola pikir kita, pola tindak kita, pola hidup kita sesuai dengan firman Allah, itu yang membawa. Itu sebabnya Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose supaya waspada terhadap filsafat yang kosong itu, dan filsafat yang di dalamnya dikatakan filsafat yang kosong dan palsu. Ya, secara pengetahuan mungkin maju, secara experience juga hebat. Tetapi pola pikir kita, pola tindak kita bukan mengandalkan apa yang aku alami, apa yang aku punya, apa yang aku miliki dalam hidup ini, dalam ilmu pengetahuan yang begitu canggih, ide-ide yang bagus dan brilian. Tetapi kalau itu keluar daripada firman Allah, waspadalah. Jadi filsafat itu tidak akan pernah menolong kita. Bukan berarti itu tidak penting untuk, ya kan, banyak orang berfilsafat juga itu. Dari filsafat ada banyak orang menemukan kebenaran setelah membaca firman Allah, kan begitu. Jadi yang mau saya katakan, jangan sampai filsafat itu menjadi number one di dalam hidup kita, dan kita akhirnya tinggal dalam filsafat itu, bukan firman Allah yang seharusnya tinggal
di mana firman Allah katakan tinggal dalam hati kita, kita dalam Yesus, dan itu yang membuat kita mengalami ketenangan dalam kehidupan ini. Yang kedua, dikatakan ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, ya. Jadi ajaran turun-temurun, kalau orang mengatakan sakti, ya. Orang tua saya dulu sering kali membawa kita kepada dukun-dukun, kepada orang-orang pintar, dan mau keluar saja macam-macam lah ya. Dan kemudian kita juga mempercayakan hidup kepada roh-roh dunia, di mana supaya kita memiliki penjaga dan kita berguru ya, kepada seorang guru supaya kita kebal. Itu roh-roh dunia, mengandalkan roh-roh dunia, bukan Tuhan. Tetapi saya bersyukur saya diselamatkan oleh Tuhan. Saya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia membebaskan saya dari segala keterikatan akan okultisme. Dan saya masih bisa mengingat orang-orang yang melepaskan saya tidak kurang dari 5 jam untuk pelepasan pada waktu itu. Sesuatu yang sangat saya katakan, memang secara fisik mungkin bisa kebal, tetapi hatimu tidak, hati saya tidak pernah damai. Muka itu sayang, foto saya itu ketika dipenuhi dengan kemuliaan setan. Ya, saya nggak bisa lagi. Tapi auranya itu aura kesadisan, aura kejahatan, aura yang tidak mempermuliakan Tuhan. Dan itu sebabnya Alkitab mengatakan waspada. Dan kalau di kampung-kampung kita masih sering melihat bagaimana orang tua membawa kita kepada orang-orang pintar, kepada paranormal, seolah-olah mereka lah yang paling hebat. Tapi saya mau katakan kepada kita, waspada, waspadalah, jangan ikuti itu. Lalu kemudian yang ketiga dikatakan ajaran-ajaran yang tidak menuruti Kristus. Jadi setiap ajaran yang tidak menuruti Kristus tidak perlu diikuti. Jadi ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Allah tidak perlu dituruti. Misalnya contoh, tidak apa, membantu orang mencuri, nggak apa-apa. Berbohong itu baik, nggak apa-apa. Berbohong itu katanya seni bela termasuk kelompok bela diri, olahraga bela diri. Jadi berbohong itu untuk membela diri, tidak apa-apa katanya. Nah, itu nggak sesuai dengan firman Allah. Ya, jadi kalau kita harus menceknya sesuai dengan firman Allah. Misalnya makan darah, ya, sebagai orang percaya tentu kita tidak perlu ya makan darah, itu menyangkut soal nyawa, dan kita tahu bagaimana Tuhan tidak menyukai hal itu ya, dan penyembahan berhala dan lain sebagainya. Ajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah tidak usah diikuti. Atau pergi bertapa di gua-gua ya. Kalau kita bertapa di gua-gua itu mencari, bermeditasi untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Bukan begitu caranya. Kita ya boleh saja bermeditasi, boleh saja berdoa, tetapi tidak perlu di gua-gua juga. Ya. Kalaupun secara pribadi mau mendekatkan diri dengan tujuan yang benar, yang mungkin pergumulan yang dahsyat, ya bolehlah menyendiri untuk sementara waktu. Tapi kalau Anda bertapa misalnya untuk mencapai kesucian, nggak akan pernah, karena kesucian itu ajaran Yesus yang memungkinkan kita hidup dalam kekudusan. Karena apa? Adanya kekuatan Tuhan, adanya kekuatan Allah
menyertai kita. Dan Allah berdiam dalam diri kita, Roh Allah berdiam dalam diri kita, sehingga Dia tidak ketika kita dikuasai oleh Roh itu, spiritual kita telah dibebaskan dari segala hal yang najis, kotor, maka dengan sendirinya kita akan mengalami kekuatan daripada Tuhan, dan kita dapat melawan segala tipu muslihat iblis. Jadi 3 hal ini perlu kita lawan, dan dalam kehidupan kita, filsafat yang kosong dan palsu, ajaran turun temurun dari nenek moyang dan roh-roh dunia ini, dan ajaran-ajaran yang tidak menuruti apa saja yang tidak menuruti ajaran Kristus. Mau apapun itu, mau dikatakan baikkah itu, mau apapun itu, kalau tidak sesuai dengan ajaran Kristus, tolak, buang. Haleluya. Supaya imanmu tidak terkontaminasi oleh ajaran-ajaran yang tidak daripada firman Allah. Dan kalau kita yang sudah dewasa secara rohani, ya mungkin kita tidak terlalu, tapi bagaimana mereka orang-orang yang baru pada waktu itu? Tentu itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi mereka. Mereka menganggap, oh ini pengetahuan baru, hikmat baru, padahal semua ada acuannya, ada kebenaran, yaitu firman. Fokuslah pada firman Allah, supaya, atau fokus pada perkataan Yesus, supaya, karena kita tahu perkataan Yesus itu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi kalau perkataan itu membawa engkau kepada kehidupan yang kekal, mari genggam untuk kehidupan di masa yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami selalu waspada terhadap ketiga ajaran ini Bapa di surga, sehingga apapun yang namanya filsafat kosong dan palsu kami buang, apapun yang namanya ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia kami buang semuanya Tuhan. Ajaran-ajaran tidak menurut ajaran Kristus kami hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami fokus pada perkataan Yesus, fokus pada di mana Yesus mengatakan kepada kami dengan jelas, kami ada di dalam Yesus, hendaklah kami tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman di dalam Dia yang telah yang bertumbuh dalam iman yang telah diajarkan kepada kami, dan berlimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa kiranya Tuhan menolong setiap kami. Kalau ada yang sakit, engkau mau didoakan, angkat kedua belah tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lihat tangan diarahkan kepadamu, kami berdoa kiranya engkau sebagaimana firman-Mu mengatakan kepada setiap orang percaya bahwa mereka berdoa dan Kau mau menjamah mereka dalam nama Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, yang mereka miliki, aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar. Dan oleh biru-biru daripada Tuhan Yesus, mereka sembuh. Oleh kuasa-Mu, jamahan mereka sembuh. Dan kalau engkau ada sedang mengalami masalah dalam hidupmu, datang kepada Tuhan, percaya bahwa engkau adalah Allah, bahwa ada Allah yang mampu menolong engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa, biarlah Tuhan, kalau engkau orang yang butuh bantuan doa, mari angkat kedua belah tangan, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan, kami berdoa kepada mereka. Tuhan, mereka memiliki masalah dalam kehidupan mereka, tapi kami tak percaya Tuhan membuat mereka cakap menanggung semuanya. Tuhan membuat mereka bisa mengatasi semuanya. Tuhan membuat mereka dapat menikmati pertolongan Tuhan, karena Tuhan yang menolong mereka. Dimuliakanlah Engkau dan nama-Mu ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa di surga buat pertolongan-Mu kepada mereka, buat kebaikan kepada mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mantap, mantap, mantap.